Izin bertanya Bu Dokter Aisyah, Ya, Bun. mohon pencerahannya. Saya menyekolahkan anak perempuan saya di umur 5,8 tahun karena dia sudah bisa calistung. Ketika masuk SD, saya sangat terkejut dengan kurikulum sekarang. Dia masih suka bermain dan waktu UTS mood belajarnya kurang bagus. Akhirnya saya bilang kembali ke TK aja ya nak, tapi anaknya nggak mau karena malu sama temannya. Jadi bagaimana sebaiknya ya Bu? Iya. Ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 1 ya? Ya, kelas 1 SD. Oke. Memang 5,8 harusnya memang ya masih sangat jauh ya. Ini 6 tahun aja masih sangat jauh. Walaupun sebetulnya anak perempuan memang bisa membaca, menulis, berhitung. Tapi tadi yang Bu Isa sampaikan di awal, memang kurikulum sekarang itu kurikulum yang benar-benar pakai otak kiri tuh. Berat. Kalau buat saya sih berat banget. Gitu, ya. Nah, memang nggak mau dong Ananda kembali ke TK dong, malu dong ya. Nah, sekarang karena untung juga perempuan, otak kiri dan kanannya sebetulnya masih bisa distimulasi. Yang penting Bunda meluangkan waktu dampingi Ananda. Dengan penuh ya rasa senang, rasa gembira, dan penuh pengharapan. Karena kalau Bunda mendampingi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, maka nanti jatuhnya marah. Cepetan, masa gini aja nggak bisa? Kan Bunda udah bilang dari tadi. Iya loh. Tuh anak makin tegang. Ada nih kalau kita belajar tentang otak manusia, ada batang otak makin tegang. Kalau batang otak tegang atau otak reptil tegang itu cuma maunya fight or flight. Dia serang balik kita atau dia ngambek. Gitu. Relax aja, Bun. Cara relax itu tadi, tarik nafas panjang, istighfar. Sebelum ngajarin, pakai lagi Ali Imran 159. Ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah terhadap anakku Fulan bin Fulan. Saya maafkan dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Kan bukan salah anak itu. Bunda juga yang cepat-cepat masukin dia ke sekolah. Ya kan? Ya, tapi untungnya karena anak perempuan, insya Allah kita tambahkan waktu bersama Ananda untuk kita kejar ya apa yang Ananda butuhkan. Tapi kalau anak laki ini kejadian sama anak laki, maka tipsnya berbeda. Saya akan bilang, Bun, berhentikan sekolah dulu. Saya ya, mungkin kalau narasumber lain mungkin ada lain. Kalau dia anak laki, jauh, 5,8 sampai 7 itu jauh. Homeschoolingkan dulu untuk bermain-main sama-sama. Saya punya anak nomor 4 namanya Mas Jalar. Waktu dia, karena ini ya, lahirnya di Agustus gitu ya. Dia selesai TK tuh 5 tahun. Kemudian ada peraturan harus masuk 7 tahun loh. Waduh, gimana nih? Ya. Dan saya pelajari apa sih kurikulum buat anak laki. Waduh, gawat ini bisa membuat anak laki-laki agak-agak berat nih mempelajari dan nanti dia putus asa. Akhirnya saya ya ajak Mas Jaler homeschooling sama ibunya kemana ikut, sampai sehingga waktu masuk sekolah karena dia juga lahirnya Agustus gitu kan, sekolah itu Juli, ya belum lagi 7 tahun, tunggu lagi nanti, makanya 7 tahun lebih dia masuk ke sekolah. Apa yang menjadi manfaat? Mas Jaler selama masuk sekolah dia belajar sendiri sampai sekarang dia kuliah, Masya Allah. Nggak pernah lagi didampingin, Bu Isa nggak pernah lagi ngegas, memang nggak pernah ngegas dari dulu juga, ya. Apalagi dengan usia anak laki-laki yang sudah matang dia masuk sekolah. Ada temennya ibunya maksa, ya belum lagi, ya cuma 6 tahun, belum lagi 7 tahun, belum sampai 6 tahun maksa, karena sayang Bu Isa. Ya nggak tahu lah, terserah Anda kan masing-masing punya. Apa yang terjadi? Dia menyesal saat itu bahwa, aduh, seandainya, nggak boleh kalau udah menyesal, nggak boleh seandainya gitu. Sekarang ibu mau apa? Ya, tarik dulu untuk homeschooling atau mau lanjut, terserah. Kalau mau lanjut, ada konsekuensi, temani dia belajar dengan perasaan gembira dan bahagia. Silakan. Ya, jadi kalau Bu Isa sih gitu ya. Ya, karena ini anak perempuan dilanjutin aja, tapi Bunda temenin ya. Dengan perasaan yang bahagia, senang, dan penuh pengharapan. Ya, doa terus ya, Bu. Oke? Iya, baik.
Assalamualaikum Bu, anak saya usia 12 tahun, dia berkebutuhan khusus mental age yang lebih muda dari usianya. Laki perempuan ya? Ada informasinya nggak? Nggak ada Bu, Oh iya, tidak baik. disebutkan. Dia selalu bertengkar dengan adiknya yang 5 tahun. Bagaimana caranya agar tidak bertengkar terus? Begitu katanya Bu. Iya. Baik, terima kasih bunda-bunda yang bertanya ya. Bun, kalau ananda kita berkebutuhan khusus, ya memang treatmentnya treatment khusus. Ya. Pertama, bunda harus menerima bahwa ini adalah ananda yang diamanahkan oleh Allah, sesuatu yang khusus. Berarti bunda juga khusus kan? Ya. Ilmunya harus ditambah, teknik-teknik parentingnya ditambah sesuai dengan apa sih kekhususan ananda. Adapun dia bertengkar dengan adiknya, ini tadi yang saya bilang, bahwa kita saudara kandung ini ada namanya persaingan saudara kandung. Baik yang normatif maupun anak-anak berkebutuhan khusus, dia memang ada. Seperti itu. Kalau bunda tanya saya untuk tidak bertengkar, nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, nanti insya Allah ya adiknya yang 5 tahun semakin besar, semakin dia mengerti kakak. Yang penting adalah sikap bunda pada saat bertengkar, ya tanya kakak ada apa? Ya, biarkan kakak cerita dengan gaya khususnya. Ya. Adek kenapa? Biar adek cerita. Oh gitu. Jadi bunda bikin diri bunda tenang dulu. Karena kadang-kadang bunda belum apa-apa nih kita nih udah senewan duluan. Terus nanti salah satunya yang dimarahin. Biasanya anak-anak nggak mau terima kalau salah satu dimarahin. Ini akan meruncing ini, ya, meruncing persaingan antar saudara kandung. Yang sama-sama normatif aja bisa meruncing, apalagi nanti dengan yang saudara kandung yang khusus. Jadi kita benar-benar jadi orang tua tuh ya ajak lagi dia ke sini ya, sini kakak cerita, adik cerita sih gitu tuh kakak adik bilangnya kayak gini, adik mau pinjam mainannya kakak sebentar aja ya kak. Terus kakak gitu misalnya, ya sebentar aja 5 detik. Dek 5 detik, mau 5 detik cuma sebentar kak, ditambah dikit ya kak, 60 detik boleh, nanti bunda hitung tuh. Lumayan 1 menit. Adanya main 1, 2, 3, 4. Ya kayak gitu tuh harus kreatif memang. Itulah kalau kita minta sama Allah tentang lemah lembut, Allah memberikan selain lemah lembut kreativitas bagaimana menghadapi kondisi-kondisi. Yang penting bunda tenang dulu, tarik nafas, istighfar, mohon lagi sama Allah, ya Allah mohon petunjukmu ya Allah. Ya. Nanti semakin umur, semakin dewasa, baik yang khusus maupun yang normatif, nanti semakin dia saling menjaga. Ya, jadi nggak bisa saudara kandung dibilang nggak boleh sama sekali berantem, nggak bisa juga. Itu adalah dinamisasi supaya mereka latihan. Jadi saudara kandung ini senang latihan untuk menghadapi sebuah problematika. Ya, nah, jadi kayak gitu ya Bun ya.